kesini ya.
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Pagi hari ini kita bersyukur atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi ini kita akan mau ibadah, kita akan memuji Tuhan. Namun sebelum itu kita akan mengambil satu ini. Saat teduh selesai, kita akan mengawali ibadah ini dengan lagu pujian alam semesta.
ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Pada pagi ini Bapa, kami akan mulai ibadah. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Cuma silakan duduk. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Pendok. Kita akan menyanyikan pujian untuk Pikun. Kita bersama dalam doa mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami datang bersama-sama beribadah. Saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampaikan oleh hamba-Mu Eldon, pakailah hamba-Mu kata kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir mengerti dan memahami kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Mari kita sama-sama membuka kitab kita dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-16. Yang sudah bertemu, katakan amin. Cuma satu ayat saja saya baca bagi kita semua. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Latar belakang Ibrani 13 ayat 16.
ditulis ini mengatakan iman orang-orang Kristen Yahudi, orang Ibrani mereka supaya tetap setia kepada Kristus. Dalam pasal yang ke-13 yang termasuk ayat yang ke-16, penulis menekankan bagaimana iman itu harus terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti berbuat baik dan saling menolong, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Penulis kitab Ibrani tidak diketahui secara pasti dulu ada yang menyatakan ditulis oleh Rasul Paulus, tetapi banyak ahli yang di Alkitab menyatakan tidak disebutkan, namun ada beberapa orang tersebut. Ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Ditunjukkan kepada orang-orang Kristen Yahudi, orang Ibrani yang sedang mengalami tekanan dan pencobaan. Langsung saja dalam tema iman selain hidup selagi membantu. Ya, poin pertama, peduli terhadap sesama. Peduli terhadap sesama berarti kita tidak mengabaikan kebutuhan orang lain, tetapi mau membuka hati untuk melihat, merasakan dan bertindak menolong mereka. Ayat ini mengingatkan agar kita tidak lupa berbuat baik dan memberi bantuan karena hal tersebut adalah korban yang berkenan kepada Allah. Artinya kepedulian bukan hanya soal perasaan, tetapi tindakan nyata seperti membantu, berbagi dan hadir bagi orang yang membutuhkan. Ketika kita peduli terhadap sesama kita sedang menunjukkan kasih yang nyata dan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu poin kedua, menolong dengan tulus. Menolong dengan tulus berarti kita memberi bantuan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari orang lain. Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan baik dan memberi adalah korban yang berkenan kepada Allah, sehingga perbuatan baik dan memberi adalah perbuatan baik dan memberi adalah korban
korban yang berkenan kepada Allah, sehingga yang Tuhan lihat bukan hanya tindakan kita tetapi juga motivasi hati kita ketulusan membuat pertolongan kita menjadi murni dan penuh kasih karena dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan menolong secara tulus ketika menunjukkan iman yang nyata dan hidup yang benar-benar menyenangkan hatinya. Poin yang ketiga, jadikan penolong sebagai kebiasaan. Menjadi penolong sebagai kebiasaan berarti kita terus-menerus melakukan kebaikan dan memberi bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekali. Ayat ini menyatakan agar kita tidak lupa berbuat baik. Artinya menolong harus menjadi bagian dari gaya hidup kita. Ketika kita terbiasa membantu orang lain, itu menjadi korban yang berkenan kepada Allah dan menunjukkan bahwa hidup kita dipenuhi kasih dengan menjadikan menolong sebagai kebiasaan kita sedang menggabungkan karakter yang serupa dengan kehendak Tuhan dan membawa berkat bagi orang lain dan membawa berkat bagi orang yang di sekitar kita. Dalam poin yang kedua mengatakan kita berbuat baik kepada orang atau kita saling menolong bagi sesama ketika kita susah atau kita mengalami atau kita membutuh bantuan. Mereka bisa membantu. Kalau misalnya dia lagi susah, kalau tidak dia butuh bantuan, kita mengatakan siapa kapan dia akan membantu kita. Pada satu hari juga kita kalau butuh bantuan minta tolong kepadanya, dia juga menyatakan kepada kita, sejak kapan kau datang membantu saya atau dapat menolong saya pada hari yang aku butuh bantuan. Masuk aja dalam kesimpulan. Ibrani 13 ayat yang ke-16 menyatakan bahwa Tuhan mau kita tidak hanya percaya tetapi juga hidup dengan berbuat baik dan saling menolong sesama dengan tulus adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi bukti iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi yang berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan ini dan
kita kailan dalam Kita berdoa, ya Tuhan syukur, kami Tuhan, terima kasih Tuhan, firman Tuhan dan kami tetap saling menolong satu dengan yang lain. Tapi hamba-Mu Elyon, pakai dia yang menjadi alat Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan lebih luar biasa lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melanjutkan ibadah ini. Haleluya, amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kita dengar dapat kita lakukan bukan hanya sebagai pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Ini tiba saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok dan sifat kita.
Kau yang menjaga dalam masalah mereka, kau menyelesaikannya karena upaya perasaan dan juga berdoa untuk agama. Kau perhatikan segala makanan, segala mereka.
kembali, berarti mereka wajib melanjutkan otomatis 1 bulan ke depan. Kalau cuma satu yang sakit masih ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau dua-duanya kita bukan ngurusin kalian terus, ya. Perhatikan. Nah, kalau ini adalah Mas sudah sampaikan, kalian harus deteksi mahasiswa yang tidak hadir di dalam kegiatan, maka dia akan menggantikan kalian di dapur. Tapi kemarin saya bilang 1 minggu, jadi kalau 1 minggu nanti agak ribet untuk ngurusnya. Jadi dia 3 hari aja sendiri, jadi digilir. Hari Senin dia digiring, hari Selasa dia dapur, hari Rabu baru dia sapu pel sendiri, gitu ya. Contohnya kalau Asep tidak hadir di Bistor, berarti besoknya dia langsung jalankan di dapur konsekuensi Senin 3 hari.